Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel YouTube Vicky Tan Interior. Hari ini kita akan membahas tentang fondasi bangunan. Beberapa kesalahan dari kita pada umumnya untuk membangun sebuah rumah. Yang saya bahas hari ini tentang fondasi bangunan, tentang fungsi dan komposisi dan ukuran dari fondasi bangunan yang baik dan yang benar. Nah, kenapa saya bahas tentang fondasi? Karena saya melihat banyak sekali kesalahan yang dibuat oleh tukang maupun pemilik rumah ketika membangun rumah. Tetapi ya kita tidak bisa menyalahkan mereka karena pemahaman ini, pengetahuan ini, ilmu ini sudah dilakukan secara turun-temurun, secara terus-menerus, sehingga walaupun itu kurang benar atau pemborosan sekalipun dianggap itu adalah yang paling benar. Karena pada umumnya orang menganggap fondasi keliling rumah semakin besar, semakin dalam, berarti kekuatan rumah itu semakin kuat. Nah, itu salah besar. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap seperti itu. Karena untuk membangun sebuah rumah, kita tidak memerlukan fondasi keliling yang terlalu besar. Tapi ada yang tanya, loh, bukannya fondasi itu fungsinya untuk kekuatan? Jadi semakin besar fondasi, daya tekannya atau daya tahannya terhadap bangunan itu semakin kuat. Ya benar, tetapi tidak 100% benar. Karena sebenarnya kekuatan dari sebuah rumah itu tergantung pada tiang rumah tersebut, bukan pada fondasi keliling dari rumah tersebut. Oleh karena itu, teman-teman harus menonton video ini sampai selesai dan jangan di skip, sehingga teman-teman tidak menimbulkan satu persepsi atau pengetahuan baru yang mungkin merugikan teman-teman. Untuk membuat bangunan 1 dan 2 lantai, fondasi batu kali yang teman-teman buat untuk keliling bangunan dan juga untuk di dalam bangunan itu tidak ada gunanya. Dengan teman-teman selalu bangga dengan fondasi keliling saya dalamnya 1 meter. Ada yang bilang di atas 50 cm pasti kuat. Nah, itu kesalahan yang sering kita hadapi. Fondasi keliling pada bangunan 1 lantai dan 2 lantai itu tidak ada guna walaupun teman-teman membuatnya sedalam mungkin, karena itu tidak akan mempengaruhi kekuatan bangunan tersebut. Kekuatan bangunan itu terdapat pada fondasi pelat dari tiang. Jadi kalau fondasi pelat pada tiang itu teman-teman bisa melakukan kedalamannya 1 meter ke atas. Itu poin dari kekuatan bangunan. Untuk fondasi keliling, sebenarnya fungsi fondasi keliling dari satu bangunan itu sebenarnya untuk tumpuan dari slope. Tumpuan dari slope sendiri. Karena kekuatan sebenarnya itu adalah fondasi dan slope itu. Nah, teman-teman bilang, loh, kan batu kali, fondasi batu kali itu untuk menopang tembok agar kuat. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi di video saya ini. Nah, teman-teman sudah lihat kan video ilustrasi saya tadi? Saya tanya, fungsi fondasi apa? Seandainya lantai satunya tuh cuma tiang, tidak ada tembok. Jadi sebenarnya tuh fondasi tidak ada gunanya. Untuk tembok lantai 2 atau lantai 1 yang menahannya itu, kekuatannya itu tergantung pada slope dan balok yang kita pakai. Jadi teman-teman jangan bangga dengan membuat fondasi sedalam mungkin, setebal mungkin untuk fondasi batu kali. Karena itu tidak akan mempengaruhi kekuatan dari bangunan teman-teman. Malah yang ada boros dan kelihatan bodoh menurut saya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah fondasi tiang,
slope-nya itu mempengaruhi kekuatan dari bangunan teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas 3 fungsi pondasi keliling sesuai dengan situasi di lapangan. Yang pertama, fungsi pondasi untuk alas dari slope, tentu saja pondasi keliling ya. Yang kedua, fungsi pondasi keliling untuk menambah ketinggian bangunan terhadap tanah. Dan yang ketiga, fungsi pondasi untuk menahan tanah urukan. Itu terjadi apabila tanahnya teman-teman tidak rata atau terjal. Jadi, bagi teman-teman yang belum dukung channel YouTube saya, please dukung channel YouTube saya dengan cara tekan tombol subscribe di bawah ini dan aktifkan loncengnya sehingga teman-teman bisa mendapat updatean terbaru tentang arsitektur dan interior. Jadi saya akan membahas semua tentang interior permasalahannya dan juga tentang struktur bangunan dan semua tentang arsitektur. Oke, thank you yang sudah subscribe. Kita akan masuk ke pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu fungsi pondasi batu kali keliling untuk tumpuan dari slope. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman lihat dulu cuplikan saya di video berikut. Jadi supaya ketika saya masuk ke penjelasannya, teman-teman sudah paham apa yang saya maksud. Nah, teman-teman udah lihat video kan? Dari situ teman-teman bisa lihat dan bisa memahami. Untuk kondisi tanah yang rata atau kondisi tanah teman-temannya itu sudah rata ya, tidak ada curam, tidak ada tebing dan lain-lain. Teman-teman tidak perlu menggunakan pondasi batu kali keliling yang terlalu dalam. Jadi untuk plat betonnya ya teman-teman bisa lebih dalam, dan kedalaman untuk pondasi plat beton atau tiangnya itu tergantung situasi atau kondisi tanah setiap daerah. Dalam kondisi tanah yang lunak itu teman-teman boleh menggunakan pondasi plat yang sedikit lebih dalam dan lebih lebar. Tetapi untuk tanah yang kondisi tanahnya itu padat dan keras, plat betonnya itu tidak perlu terlalu lebar dan tidak perlu terlalu dalam. Cukup 1 meter atau 1,20 meter itu sudah sangat kuat. Dan juga untuk pondasi kelilingnya, batu kalinya, teman-teman bisa lihat itu kedalamannya cukup 20 cm karena fungsinya tuh untuk dudukan atau tumpuan dari slope tersebut. Karena slope memerlukan permukaan yang rata agar kondisi slope itu tidak bengkok atau lebih kuat. Jadi teman-teman tidak harus buat pondasi batu kali kelilingnya itu terlalu dalam, cukup 20 cm. Jadi buat teman-teman yang mau membangun rumah 1 atau 2 lantai, jadi ketika teman-teman berkonsultasi dengan tukang atau kepala tukang tersebut dan menyarankan tukang tersebut menyarankan untuk membuat pondasi yang dalam agar kuat, tidak perlu digubris. Tetapi saya tidak bilang tukang itu berbohong ya, karena memang pengetahuan ini sudah turun temurun dari zaman dulu, sehingga dianggap itu sebagai suatu kebenaran atau sesuatu yang betul.
Tetapi menurut saya itu pemborosan. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri kalau teman-teman buat satu rumah dengan kedalaman pondasi batu kali kelilingnya itu anggapannya saja 50 cm ke atas. Itu coba dikali dengan panjang meter keliling dan setiap sekat ruangannya, itu teman-teman bisa menghemat berapa banyak biaya. Karena untuk harga pasir per 4 kubik di kota-kota tertentu itu sudah di atas 1 juta rupiah. Belum batu kalinya, belum semennya, belum ongkos tukangnya. Jadi teman-teman sudah bisa bayangin berapa banyak yang teman-teman bisa hemat. Dan berikut kita akan membahas fungsi pondasi yang kedua, yaitu fungsi pondasi untuk menambah ketinggian bangunan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, teman-teman lihat dulu ilustrasi video saya berikut. Nah, teman-teman udah lihat kan video ilustrasi tersebut? Teman-teman bisa lihat bahwa ketika teman-teman ingin menambahkan ketinggian bangunan tersebut, itu baru teman-teman boleh naikin ketinggian dari pondasi keliling batu kali tersebut. Dan juga tergantung ketebalan slope-nya teman-teman. Jadi kayak orang-orang tertentu atau kondisi rumah tertentu, ada orang yang pingin bangunannya itu sedikit lebih tinggi daripada permukaan jalan raya atau tanah tersebut. Jadi dengan demikian teman-teman bisa naikin fondasi tersebut sesuai dengan kebutuhan. Misalnya 20 cm, 30 cm. Jangan terlalu tinggi karena belum termasuk slope-nya. Ketika tambah slope lagi kan jadinya lebih tinggi, tergantung ukuran bangunan. Tetapi untuk kedalaman fondasi itu sendiri tetap 20 cm atau ya mentok-mentok 30 cm itu sudah sangat bagus banget. Yang perlu teman-teman tekankan adalah fondasi plat betonya. Jadi tidak perlu yang terlalu dalam. Lihat video barusan, pondasi batu kali yang kita gunakan itu berfungsi sebagai penahan tanah urukan, sehingga tanah di belakang itu atau di depan yang lebih curam bisa sama tinggi dengan tanah di depan atau yang kita inginkan untuk ketinggiannya itu sama. Jadi tidak mempengaruhi struktur atau kekuatan bangunan teman-teman itu. Tentu saja pondasi tiang itu harus sedikit lebih dalam kasus seperti ini, karena dia yang menahan tekanan bangunan atau tekanan tanah lainnya dan juga untuk mengikat slope di atas dan mengikat pondasi itu tidak bergerak nantinya. Untuk kedalamannya dari permukaan tanah itu tidak perlu terlalu dalam ya. Ini juga sama, maksimal 30 cm itu sudah wow banget gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan juga ini ada alternatif yang kedua ya, ketika teman-teman menghadapi tanah yang cukup curam atau yang tidak rata. Jadi tidak perlu membuat pondasi batu kali seperti itu.
Cukup naikkan tiang, tetapi di atasnya kita cor plat lantai. Jadi teman-teman bisa lihat mana yang lebih efektif. Tergantung setiap daerah. Karena kalau misalnya di daerah-daerah kota besar di mana harga pasir dan harga batu itu sangat mahal, saya lebih menyarankan alternatif kedua yang sekarang saya pakai, yaitu cor plat beton. Teman-teman bisa lihat di video habis ini. Tetapi kalau di daerah-daerah seperti kota yang saya tempati sekarang, yaitu kota Atambua atau kota Kupang, di mana pasir dan batunya ini masih relatif cukup murah, saya tetap menyarankan untuk memakai alternatif pertama, yaitu menggunakan pondasi batu kali dan diuruk tanah. Karena tanah urukan di setiap daerah itu berbeda-beda. Tanah urukan tuh macam-macam, bisa berbentuk tanah sendiri dan atau berbentuk sertu. Sertu yang dimaksud adalah campuran antara pasir dan batu kasar untuk membuat tanah itu atau menimbun tanah itu menjadi lebih padat. Bagi teman-teman yang merasa video ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman, please dukung terus video ini agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang arsitektur dan interior. Sekali lagi saya tekankan bahwa cara yang saya kasih adalah cara yang terbaru. Bisa dibilang nggak terbaru juga, karena banyak sekali yang udah menggunakan cara seperti ini tanpa menggunakan pondasi batu kali yang terlalu dalam. Jadi tidak menjadi patokan teman-teman harus mengikuti cara kita. Tetapi saya memberikan solusi di mana teman-teman bisa membangun rumah dengan budget yang lebih bisa ditekan atau lebih minim. Jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri apakah info saya ini berguna atau tidak. Karena melalui video ini saya cuma ingin merubah mindset dari kita semua agar kita bisa membangun rumah dengan tekanan harga yang lebih minim. Saya tidak bilang mindset atau cara tukang-tukang yang lama itu adalah salah, karena memang itu adalah cara yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi pertama sampai saat ini. Oleh karena itu di zaman modern ini saya memberikan solusi yang lebih baik. Karena membangun rumah, kita membeli tanah aja sudah mahal. Jadi kita bisa menekan pembangunannya itu sedikit lebih murah. Dari biaya yang kita bisa hemat, kita bisa mengisi ke atau membeli barang-barang interior kita, keperluan-keperluan di dalam. Oke, demikian video kita kali ini. Video berikutnya mungkin saya akan membahas tentang struktur-struktur lainnya yang mungkin teman-teman belum ketahui. Oleh karena itu tetap dukung video saya dengan cara subscribe dan share. Dan jangan lupa juga nonton video kita sampai selesai sehingga teman-teman tidak menimbulkan satu persepsi atau pemahaman baru yang bisa membuat kesalahan atau pemahaman yang salah. Demikian video kita kali ini. Bagi teman-teman yang masih bingung dan ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang ingin merequest topik apa atau konten apa yang ingin saya bahas tentang arsitektur dan interior, teman-teman juga bisa ketik di kolom komentar. Saya juga membuka semua konsultasi tanpa biaya atau gratis. Oleh karena itu teman-teman bisa ketik semuanya atau bertanya di kolom komentar. Seandainya pembahasannya lebih panjang, nanti kita bisa bertukaran kontak untuk bisa membahas sesuatu yang lebih menarik tentang dunia arsitektur dan interior. Jadi bisa lebih detail buat teman-teman yang ingin membangun rumah atau membuat interior. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Pikitan Interior.